Untuk teman-teman semua, mari kita fokuskan diri, biarlah ibadah para malam ini berkenan pada Tuhan. Begitu, mari kita siapkan hati kita. Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam anakmu Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh menyiapkan hati kami untuk beribadat secara online. Namun kami yakin dan percaya ya Tuhan, dimanapun kami berada, di situ pun Tuhan ada ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kini rasanya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Penuhi setiap hati kami, pikiran kami, biarlah firman-Mu lah yang hidup dalam kehidupan kami dan kami hidup dalam firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Baik teman-teman semua, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 67 ayat 1 sampai ke ayat yang ke-8. Mazmur 67 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kalau teman-teman semua di rumah sudah mendapatkannya, mari kita baca secara bersama-sama. Di bawah judul nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Baik teman-teman semua, tema kita pada malam hari ini yaitu banyak suku bangsa namun tetap satu Tuhan. Teman-teman, tema pada malam hari ini saya ambil karena pada hari esok, di mana pada bulan Mei kita akan sudah memasuki bulan bahasa dan budaya. Teman-teman, tema yang saya angkat ini bercerita tentang suku bangsa, di mana kita memiliki keanekaragaman etnis, keanekaragaman budaya dan suku. Teman-teman, kita saat ini tinggal dalam satu negara, yaitu negara Indonesia, dan negara Indonesia tidak terlepas dari namanya masalah politik, masalah konflik, dan itu teman-teman pasti semua tahu bahwa seringkali kita mendengar dari berita-berita, mendengar dari media sosial. Namun itu semua Indonesia ini mempunyai 3 rahasia yang sangat indah dalam menghadapi setiap masalah yang ada di Indonesia. Ketiga rahasia itu hanya dapat ditemukan di Indonesia, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan gotong royong. Karena itu penting sekali untuk kita mensyukuri keanekaragaman yang ada di Indonesia, yaitu suku, etnis, dan budaya, karena itu merupakan sebagai anugerah Tuhan untuk modal kehidupan kita bersama. Teman-teman, saya ambil contoh kecil di dalam Alkitab. Mungkin teman-teman ada yang sudah mengetahui cerita tentang bangsa Israel, ataupun ada teman-teman yang baru saja mempelajari cerita tentang bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini dipimpin oleh Tuhan untuk keluar dari tanah perbudakan di tanah Mesir. Dan teman-teman ketahui bersama bahwa bangsa Israel ini mempunyai 12 suku. Walaupun mereka sukunya banyak, tapi mereka tetap bersatu hati untuk mereka bisa keluar dari keterpurukan mereka, keluar dari masalah mereka, sehingga pada akhirnya mereka sampai kepada tanah perjanjian. Walaupun dalam tantangan mereka harus menjalani kehidupan mereka yang bertahun-tahun dalam menjelajahi akan masalah, tetapi ketika bersama dengan Tuhan mereka tetap mensyukuri bahwa dengan keadaan mereka, dengan perbedaan mereka, baik dalam 12 suku itu, mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Seperti kita juga di Indonesia saat ini, kita banyak sekali suku bangsa, kita
banyak sekali beraneka ragam. Provinsi Indonesia ini terdiri dari 34 provinsi, dan tiap-tiap provinsi ini terdiri dari kota, kabupaten, dan di dalam kota-kota tersebut, dalam kabupaten-kabupaten tersebut punya suku, punya bahasa, punya gaya hidup, punya ciri khas mereka sendiri, ataupun seringkali kita jumpai punya ciri khas dalam makanan khas mereka ya, khas mereka. Untuk itu, walaupun dengan adanya perbedaan mereka tidak menganggap itu sebagai suatu masalah dalam kehidupan mereka. Justru mereka dalam perbedaan mereka tetap satu dalam satu kesatuan. Mereka tetap menjalani kehidupan mereka menurut kehendak Tuhan, karena mereka tahu bahwa dalam perbedaan mereka mau melengkapi satu dengan yang lainnya. Contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita datang bergereja, teman-teman pasti melihat bahwa ketika kita datang bergereja, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada dalam gereja, baik itu perbedaan usia, perbedaan daerah, perbedaan suku, perbedaan akan budaya, perbedaan akan pikiran. Namun semuanya itu kita ada di dalam satu gereja, itu dikarenakan bahwa kita mau hidup satu rukun, kita mau hidup dalam satu kesatuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan teman-teman semua, kita jangan melihat akan perbedaan orang lain, melihat akan kekurangan orang lain. Justru ketika kita memiliki kelebihan, justru kita harus melengkapi akan segala kekurangan mereka. Dan satu kecil yang saya ambil juga, beberapa waktu lalu kita di Nusa Tenggara Timur ini baru saja mengalami musibah, peristiwa iman yang luar biasa. Di Nusa Tenggara Timur kita baru saja mengalami peristiwa siklon Seroja, bencana yang begitu luar biasa yang mungkin teman-teman baru pernah mengalami seumur hidup teman-teman, dan teman-teman pasti merasakan akan iman teman-teman digoyahkan, iman teman-teman merasa takut dan hilang harapan. Namun hal itu tidak menjadi suatu kendala untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Justru di satu sukacita, di satu kesempatan dalam badai tersebut, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik, Tuhan masih setia kepada kita dengan mendatangkan begitu banyak orang-orang yang ada di luar sana yang sama sekali tidak kita kenal, terlebih lagi keluarga-keluarga kita yang ada di luar daerah NTT, dengan perbedaan mereka, baik perbedaan agama ataupun perbedaan suku dan lainnya. Kita tidak pernah kenal mereka itu siapa, tapi dengan sukacita mereka tergerak hati oleh Tuhan, mereka mau datang membantu kita. Itu artinya mereka tidak memandang kita ini sebagai orang terbelakang atau orang yang orang timur yang biasa disebut orang yang tidak punya apa-apa, tapi karena dengan mereka mau melengkapi akan ini hidup kita, mereka datang untuk membantu kita, dan itu merupakan satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan bahwa dengan perbedaan yang ada, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Dan di Nusa Tenggara Timur ini juga memiliki budaya gotong royong yang masih kita jumpai saat ini. Budaya-budaya yang kita temui yaitu tradisi manekat yang ada di Timur Tengah Selatan. Kata manekat secara umum dipahami sebagai pemberian yang tidak menuntut balas. Kata manekat itu sebagai bentuk kasih kita kepada sesama kita. Jadi kita ini dalam perbedaan kita harus mencerminkan kasih Tuhan, dan biarlah membuat seluruh bangsa, seluruh daerah, seluruh etnis dan budaya kita hidup dalam rasa syukur dan bersama-sama dan memuliakan Tuhan. Teman-teman, kita sebagai orang muda, orang yang dipilih Tuhan, kita sudah membuktikan bahwa dimanapun kita berada, dalam satu organisasi pemuda ataupun dalam
dimanapun kita berada sebagai umat pilihan Tuhan, kita sudah membuktikan bahwa kita hidup dalam berdampingan dengan sesama yang berbeda suku, berbeda bahasa dan budaya. Dan biarlah hendaknya renungan pada malam hari ini terus menjadi kesaksian agar orang lain pun juga dapat belajar dari persekutuan kita dalam arti kita hidup dalam perbedaan, entah perbedaan suku, budaya, dan etnis. Kiranya firman Tuhan terus menguatkan kita, walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu di dalam Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengaminkan firman Tuhan tersebut dan kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk malam hari ini, kami anak-anak-Mu sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami pelajari Tuhan, dengan segala perbedaan yang kami punya dalam kehidupan kami, tidak menjadi batu sandungan untuk kami tidak hidup bersama-sama dengan orang lain ya Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami dan biarlah kami terus menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa dan sembahyang kami. Amin.